kembali ke laptop. Jaringan tema. Jadi sebelum kita membuat silabus, kita akan membuat jaringan tema terlebih dahulu. Apa maksud jaringan tema? Ya, jadi dari setiap tema yang ada, kita akan lihat materi-materi dari mata pelajaran apa saja yang bisa masuk di tema itu. Ya, pertama, ya, dalam memilih tema, topik-topik dalam kurikulum bisa kita ambil. Jadi kalau sekarang pemerintah sudah siapkan tema, kita bisa ambil itu, bisa juga yang lain. Ya. Kemudian bisa juga kita ambil dari isu-isu yang sudah terjadi, bisa ambil masalah-masalah ekonomi, beasiswa, atau macam-macam yang memilih tema itu. Kemudian dari tema yang dipilih itu, kita akan kembangkan dalam beberapa hal. Ya. Pertama, tujuannya, mengapa mempelajari topik itu. Kemudian bahannya, kesesuaian bahan dengan indikator. Jadi antara bahan dengan indikator itu harus sesuai. Kemudian apa yang dipelajari? Ya, guru dan peserta didik boleh mendiskusikan materi pelajaran untuk mengenal sikap, konsep, pemahaman isi materi pelajaran. Bagaimana cara terbaik untuk belajarnya? Bagaimana mengetahui apa yang telah dipelajari, sejauh mana tujuan dicapai? Nah, ini yang harus kita kembangkan dari satu tema. Jadi kalau ada 6 tema, ya kita akan lihat ya poin-poin ini dari setiap tema yang ada. Ya. Contoh, untuk tema pengalaman misalkan, ini ada subtemanya. Subtema pengalaman yang pertama adalah pengalaman yang menyenangkan. Kemudian yang kedua pengalaman menyedihkan, pengalaman yang lucu misalkan. Ini yang kita mau kembangkan. Jadi dari tema utama yang untuk 1 bulan itu kita akan kembangkan menjadi beberapa tema. Kalau untuk di kurikulum 2013 dari satu tema itu dikembangkan menjadi 4 subtema. Ya, satu tema itu 1 bulan, dikembangkan menjadi 4 subtema. Jadi masing-masing subtema itu untuk 1 pekan. Jadi 1 pekan 1 subtema. 1 bulan 1 tema. Jadi kalau di sini kita lihat ada berapa tema untuk kelas 1? 8 tema. 8 tema itu untuk 1 tahun. Artinya untuk 1 semester ada 4 tema. Ya. Nah, nanti dari 4 tema itu ya bukan berarti waktu 6 bulan itu kita gunakan untuk 4 tema itu. Nanti ada masa liburnya, ada ujiannya gitu kan. Nah, ada apa namanya? Hari-hari yang tidak efektif, pekan yang tidak efektif. Itu nanti kita akan hitung dulu ya, bagaimana menghitung pekan efektifnya nanti di pelajaran berikutnya, baru kemudian kita petakan sisa pekan efektifnya itu ke dalam perencanaan kita. Dan soal transportasi contohnya bisa dibagi menjadi subnya itu darat, laut, dan udara. Untuk peristiwa alam bisa dibagi menjadi banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan sebagainya. Bisa tsunami misalkan untuk Aceh bisa disesuaikan dengan itu. Kalau untuk di Jogja misalkan gunung meletus mungkin bisa jadi up to date gitu untuk dibahas. Bagaimana cara membuat jaringan tema? Yang pertama dari pemetaan tadi. Sambil dilihat ya, kita sambil lihat. Tadi pemetaan tadi dari keterkaitan, kemudian namanya temanya, lokasi waktu, susun silabus. Contoh misalkan kita ambil untuk yang kelas 1 ya. Kelas 1 tema yang pertama apa di situ? Diriku. Kira-kira kalau Bapak dari atau teman-teman lihat dari indikator dari kompetensi dasar di kelas 1 itu, mana yang bisa masuk untuk tema diriku? Mana yang bisa termasuk di situ? Tadi yang mana? Bukan, itu tadi. Untuk diriku temanya, kira-kira masuk mana yang masuk? Kompetensi dasar yang mana? Ketiga bisa. Berapa? Tiga berapa? 31 mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda. Nah, karena ini nanti dipisah-pisah gitu ya, 31 ini ya, wujud dan sifat benda nanti bisa masuk ke tema yang lainnya. Peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru teman bahasa Indonesia. Oke, 31 untuk yang anggota tubuh dan panca indera. Ada lagi yang lain? Tadi yang mana lagi bisa masuk untuk diriku? 3.4 tentang mengenal teks cerita. Oke, mengenal teks cerita diri atau personal tentang keberadaan keluarga dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis. Dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman, gitu ya.
itu masuk untuk diriku. Mana lagi? 41. 41. Mengamati dan menirukan teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera. Ada lagi? 42. Petunjuk tentang perawat tubuh. Nah itu untuk sub tema. Jadi diriku, berarti kan ada sub temanya ya. Berarti sub tema pertama kebayang nggak apa kira-kira? Tentang organ tubuh, tentang dirinya. Kemudian yang kedua tentang Sifat. kesehatan gitu kan, tentang indera kesehatan, kebugaran itu bisa jadi sub tema. Gitu ya. Jadi sub tema itu juga bisa dilihat dari tema. Kemudian apa lagi? Mana yang masuk dalam tema diriku? 4.4 menyampaikan teks cerita diri personal tentang keluarga secara mandiri dalam bahasa Indonesia. Nah, sepertilah kira-kira caranya kita memilah KD yang sesuai dengan tema. Nanti untuk tema yang lain mana lagi? Untuk pelajaran yang lain kita lihat lagi, itu kan bahasa Indonesia ya. Nah, nanti itu semuanya akan kita gabung dalam sebuah chart. Ya, disebut dengan jaring-jaring tema. Ya, disebut dengan jaring-jaring tema. Ini contohnya ya. Ini contoh jaring tema SD kelas 1 contoh seperti ini. Untuk diri sendiri, jujur, tertib dan bersih. Untuk matematikanya, menunjukkan perilaku rapi dengan menata benda-benda di sekitar ruang kelas berdasarkan dimensi. Untuk seni budaya dan desain, menunjukkan rasa ingin tahu untuk mengenal alam di lingkungan sekitar sebagai bentuk upaya mengakui ramalan. PKN, juga perilaku baik. Nah, ini kita tahu seperti ini. Bahasa Indonesia menurut perilaku baik. Ini karena temanya jujur, tertib dan bersih. Subtemanya. Jadi contoh jaringan yang mau SD kelas 1. Matematikanya apa, PKN-nya apa, bahasa Indonesia apa, seni budayanya apa, dan metode sebenarnya. Sebenarnya satu yang nggak masuk sini pelajaran PAI ya, harusnya PAI juga masuk. Tapi kalau dia di dinas itu PAI dikeluarkan dari tematik, mungkin karena agamanya itu berbeda-beda gitu kan, tidak hanya Islam ya. Jadi dikeluarkan. Tapi sebenarnya PAI itu bisa masuk dalam pembelajaran tematik. Oke, sampai di sini adakah? Ya, yang pertama yang saya mau pertanyakan Bu, ini daftar tema dan alokasi waktunya untuk mata pelajaran khusus Untuk semua mata pelajaran yang dimasukkan dalam tematik ya. Oh iya. Tadi kan sudah ditampilkan ada pelajaran yang di tematik ya. Ada. Ini nih. Ada kelompok A pendidikan agama, PKN bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, kelompok B seni budaya, prakarya, kerja sebagainya. Saya tadi sudah jelaskan ada kelompok A, kelompok B ya. Kelompok A itu artinya adalah mata pelajaran yang sudah ditetapkan dari pusat, kita nggak boleh otak-atik. Kalau kelompok B itu masuk muatan lokal di situ. Kemudian saya ada seni budaya dan prakarya, ada tanda bintang. Itu artinya termasuk muatan lokal. Dan dapat juga muat bahasa daerah. Ya, penjas, olahraga dan kesehatan, tanda bintang itu juga artinya bisa dimasukkan muatan